Pernahkah terpikir kalau Boboiboy di dalam movie akan melawan satu ras alien yang tidak biasa, yaitu koloni alien tipe 2? Ya, kembali lagi pembahasan teori Boboiboy di TH Group Channel. Pada kali ini kita akan membahas teori untuk cerita Boboiboy The Movie 3. Memang, Monster sudah umumkan kalau movie ketiga Boboiboy itu nantinya merupakan adaptasi dari komik Boboiboy Galaksi Part Gurlatan. Tapi sebelum Monster mengumumkan hal itu, TH pernah loh berteori tentang jalan cerita untuk movie ketiga Boboiboy ini. Ya mungkin gak bakal dipakai, tapi mana tahu orang Monster nyasar ke video ini dan malah terinspirasi kan. Dan siapa tahu diadaptasi ke movie 4 nanti. Ya siapa yang tahu? Penasaran kan? Let's go kita bahas. Ya, setelah Boboiboy melawan penjahat legenda Retaka, harusnya sudah pasti musuh yang akan dihadapi selanjutnya akan jauh lebih kuat dari Retaka. Serta Monster sudah mengatakan kalau cerita Boboiboy ke depannya akan jauh lebih serius. Ya, seperti dihapusnya Papa Zola dari cerita Boboiboy dan lebih berfokus kepada cerita yang minim dengan komedi. Lalu bagaimana bentuk keseriusan yang mungkin akan diadaptasi oleh Monster? Yang pertama, melawan alien tipe 2. Dalam teori luar angkasa, terdapat beberapa tipe peradaban. Ya, kayak bumi yang masih berusaha menjadi peradaban tipe pertama. Sedangkan kita akan berteori kalau lawan Boboiboy nanti adalah suatu peradaban yang lebih maju daripada peradaban bumi, yaitu peradaban tipe 2. Peradaban ini tuh adalah peradaban yang bisa memaksimalkan semua sumber daya alam yang ada di sekitarnya, baik itu planet maupun bintang utamanya. Ya kalau di kita itu matahari lah ya. Kalau kita lihat Retaka pergi ke beberapa planet untuk memperkuat kekuatannya, terus dia akan menyerap atau menyedot elemen di planet-planet tertentu dengan maksud untuk membuat setiap kuasanya itu meningkat atau lebih kuat lah ya. Namun kalau peradaban tipe 2 yang kita bahas ini itu jauh lebih kuat daripada itu. Peradaban ini mungkin memiliki sistem kekuasaan yang sangat baik, dari teknologi yang super canggih hingga pertahanan keamanan yang tidak main-main. Kalau tinggal di peradaban ini, data kalian tuh tidak akan bocor. Dan jika ini ada dalam universe-nya Boboiboy, mungkin aja peradaban ini juga punya Pausfera yang membuat mereka jauh lebih superior daripada Retaka. Peradaban ini akan lebih memaksimalkan sumber daya planet, bahkan sampai ke energi dari bintang utamanya, sehingga jaringan kekuasaan mereka bisa semakin besar. Yang kedua, asal mula masalah. Dalam teori luar angkasa, setiap peradaban akan terus berusaha menjadi peradaban yang lebih tinggi. Peradaban tipe 2 akan berusaha menjadi peradaban tipe 3, yaitu peradaban yang mampu menguasai energi dari satu galaksi atau malah sampai ke galaksi tetangga gitu loh. Dan kalau ini ada di dalam universe-nya Boboiboy, bisa saja peradaban ini berkembang jauh dari galaksi yang dijaga oleh Tapops. Namun ya, karena peradaban ini sedang berupaya mengekspansi kekuasaan, mereka sampai ke sektor jagaannya Boboiboy. Jadi peradaban ini menginginkan setiap sumber daya dari kesemua planet-planet ini. Dan mungkin jika Monster ingin lebih mendramatir momen ini, Monster bisa membuat lebih dari setengah galaksi sudah diduduki oleh peradaban ini. Bayangin. Dan Boboiboy sudah terpukul mundur bersama pasukannya. Yang ketiga, alternatif solusi. Boboiboy dan teman-temannya memiliki misi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan tidak mudah untuk Boboiboy berpikir jernih dalam situasi ini. Ya, plotnya gitulah. Jadi di sini Boboiboy perlu mencapai tahap ketiga untuk ke semua kuasanya. Atau jika memungkinkan, Boboiboy dapat memfusion kuasa tahap 3-nya demi menyaingi kekuatan peradaban ini. Karena pasti mereka punya armada perang yang sangat terampil serta komandan tempur yang pasti sangat kompeten. Dan tak menutup kemungkinan pula mempunyai Pausfera yang di luar ekspektasinya Boboiboy. Pertempuran ini mungkin akan sangat sulit bagi Boboiboy dan dia pasti memerlukan banyak bantuan dalam kondisi ini. Akankah ayahnya Boboiboy, yaitu Mekamato, dengan Max Mana akan menyertai pertempuran yang besar ini? Dan tak menutup kemungkinan pula hero dari berbagai planet atau bahkan alien-alien yang pernah melawan Boboiboy juga ingin bersatu melawan peradaban ini. Kita bisa berteori kekaisaran Atata III pun akan ikut dalam peperangan ini. Atata III adalah salah satu planet dengan kekuatan dan teknologi yang cukup maju.
Atata 3 mungkin akan menjadi pemasok pesawat tempur hingga senjata perang. Pertempuran ini pasti akan menjadi sangat serius. Ya, walau dalam teori lain sering disebutkan bahwa Atata 3 lah yang akan menjadi musuh untuk Boboiboy Movie ketiga. Kesimpulan, walau semua yang tadi itu adalah teori belaka, namun jika Monster mewujudkannya nanti pasti akan menjadi sangat-sangat menarik. Ditambah lagi dalil Monster yang menyebutkan cerita Boboiboy akan dibuat menjadi lebih serius. Dan kalau kita lihat pola dari setiap cerita Boboiboy, Monster akan terus meningkatkan skalanya gitu. Kita melihat dari Boboiboy yang awalnya menyelamatkan Pulau Rintis, planet bumi, terus jadi superhero galaksi. Harusnya jangan galaksi dulu, tata surya dulu. Dan tahapan selanjutnya mungkin saja melawan peradaban yang satu tingkat atau lebih di atas peradaban Boboiboy. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mendukung jika cerita Boboiboy akan menjadi sangat serius di Boboiboy Movie-nya nanti? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalian juga punya teori sendiri untuk cerita Boboiboy? Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Shindra, wibu akut yang selalu nontonin anime, izin meninggalkan mikrofon. Adios. Boboiboy Galaksi Gentar. Monster telah umumkan kalau kisah Boboiboy selanjutnya adalah Boboiboy Galaksi Gentar. Sebelumnya, Monster sempat berencana menggabungkan kisah Gentar dan Beraju. Namun, karena kisah yang akan menjadi sangat padat, Monster akhirnya mengambil keputusan untuk memisahkan dua petualangan ini. Gentar sendiri merupakan fusion baru Boboiboy antara Kuasa Gempa dan Halilintar. Penasaran dengan kisahnya? Bisa cek video TH sebelum ini ya. Pedal Pop series terbaru. Setelah sekian lama, animasi dari Pedal Pop akhirnya hadir kembali dengan judul Imajira. Namun para penonton lama nampaknya kurang menyukai tampilan baru animasi ini, termasuk TH. Karakter utama yang dulu tampil gagah sekarang didesain berotot, namun kehilangan kesan singanya. Ya, walaupun sekarang panggilan karakter Pedal Popnya adalah Max, menurut kalian bagaimana? Movie terbaru SpongeBob. Salah satu movie spin-off dari animasi SpongeBob SquarePants yaitu Saving Bikini Bottom The Sandy Chicks Movie akan tayang pada 2 Agustus mendatang di platform streaming Netflix, mengisahkan Bikini Bottom yang dibawa ke daratan. Sandy yang sudah mengenal daratan bersama SpongeBob berusaha mengembalikan Bikini Bottom. Kira-kira bagaimana caranya? Mari kita nantikan bersama. Hey, jika kamu menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak video menarik lainnya di sisi layar. Dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Shindra, wibu akut yang selalu nontonin anime, izin meninggalkan mikrofon. Adios.